Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari ini, Senin 14 November 2022. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bang Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Halo, Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Angga? Alhamdulillah bikhair. Sehat Bang Nuim ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini di tengah-tengah gejala yang beberapa pengamat melihat, bahkan WHO juga telah memberikan statementnya. Kita tidak tahu kapan datangnya, tapi yang pasti katanya pandemi ini akan datang lagi. Jadi mewaspadai munculnya pandemi baru katanya, isu-isu yang berkembang. Apakah di sana juga isu ini menjadi perbincangan publik, Bang Nuim? Kalau tadi Angga mengatakan akan datang, nampaknya kalau di Australia sudah datang. Sudah Di datang. Tiongkok juga sudah datang. Ini mulai meledak kembali. Jadi orang sudah mulai terbiasa dengan keadaan yang lebih leluasa. Tiba-tiba terjadi hal ini. Makanya di negara bagian Queensland misalnya diminta kepada masyarakat kalau berada di tempat tertutup atau naik misalnya angkutan umum dan lain sebagainya, jangan lupa menggunakan masker. Kembali lagi ke soal masker, soal cuci tangan, dan masker dan cuci tangan. Tapi ini bukan hanya terjadi barangkali di Asia Tenggara saja, bukan hanya di Australia, tapi seperti dikatakan tadi. Nah, susahnya kalau di Tiongkok, karena adanya ketentuan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Xi Jinping, yaitu disebutkan nol. Tidak boleh ada satupun. Kalau satu saja ada kasus, maka bisa ditutup seluruh kawasan. Nah, ini menyusahkan banyak rakyat seperti kita lihat terjadi di Beijing, di Shanghai. Tapi sekarang barangkali ya terpaksalah manusia ini belajar kembali untuk hidup berdampingan secara damai dengan mungkin varian baru dari COVID-19 ini. Ini juga menjadi pembahasan dan juga menjadi topik sentral sebenarnya mengenai pandemi ini dari acara G20 Indonesia 2022, Bang Nuim. Surat kabar Republika di pagi hari ini mengangkat headline G20 luncurkan dana pandemi ini ketika Indonesia akan memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat sistem kesehatan. Menyinggung-nyinggung tentang sistem kesehatan di Indonesia sebelum G20, kita juga kemarin ini ada isu mengenai kapal Cina yang merapat gitu ya ke Jakarta. Bicaranya keterangannya mengenai akan melakukan pengobatan dan fasilitas kesehatan untuk warga keturunan. Bagaimana Bang Nuim melihat sistem kesehatan dan juga isu mengenai G20 ini mengenai dana pandemi akan diluncurkan? Ya, inilah nampaknya akan menjadi barangkali salah satu yang terpenting. Karena apapun yang ingin dikatakan oleh orang, kesehatan ini adalah nomor satu. Jadi kalau bicara mengenai soal perubahan iklim, misalnya bicara mengenai bahan bakar terbarukan dan lain sebagainya, itu bisa disebutkan sebagai nomor 2 kalau kesehatan tidak bisa ditangani. Oleh sebab itu memang tepat sekali kalau G20 ini mengutamakan kesehatan. Karena kesehatan itu besar sekali dampaknya terhadap kehidupan manusia. Kita lihat apa yang terjadi karena banyak sekali masalah yang harus dihadapi oleh G20. Ya 17 kepala negara, 17 lah boleh dikatakan pimpinan pemerintah dari seluruh anggota G20 berada di Bali. 3 tidak ikut. Putin misalnya tidak datang. Zelensky juga diundang sebagai peninjau, tidak datang dan sebagainya. Nah, kita melihat apa yang mereka utamakan. Apakah akan membicarakan persoalan perdamaian di Ukraina seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi pada waktu ini, ingin menjadi jembatan katanya, ataukah membicarakan tentang kesehatan manusia, terutama kesehatan para anggota dari G20. Ini yang ini sangat penting ini, tidak bisa dipungkiri kepentingan dari ini, karena kita melihat bahwa COVID-19 ini ternyata tidaklah semudah kita membalikkan tangan untuk menghilangkannya. Pernah kita menganggap enteng terhadap COVID-19 ya. Dikatakan wah ini bisa diatasi dengan doa dan lain sebagainya. Ya, ikhtiar dan doa itu mesti jalan bersama. Ikhtiar dahulu baru doa. Nah, ikhtiar ini, pengumpulan dana ini, tidak semua anggota G20 itu punya kemampuan untuk bisa menangani COVID-19 ini. Australia saja sudah boleh dikatakan cukup babak belur dibuat oleh COVID-19 ini. Karena adanya ketika terjadi misalnya setelah kasus-kasus pertama itu mulai ada kelengahan
Coba Iya. bayangkan, Iya. tadi malam Hmm. di Melbourne, di pusat kota Melbourne, di tengah-tengah kota Melbourne, ada sebuah stadion olahraga namanya MCG. Hmm. Di sana dilangsungkan pertandingan final kriket antara England dengan Pakistan. Iya, Nggak ada iya. hubungannya dengan Australia, karena Australia tersingkir. Tersingkir. Itu yang hadir lebih dari 80.000 orang menonton di tempat. Nah, bayangkan mereka ini duduk berdampingan, berdempet. Sedangkan kita tahu bagaimana COVID-19 itu begitu mudah bisa menyebar. Tapi orang sudah seakan-akan, ya mau dikatakan pasrah, tawakal Allah atau bagaimana, orang tidak begitu peduli. Jadi saya melihat di televisi dari malam itu, saya geleng kepala, dingin, udara dingin, kemudian setelah itu terjadi hujan. Iya, Tapi iya, orang iya. kadang-kadang tidak mempedulikan. Karena asyiknya menonton pertandingan olahraga yang begitu digemari di Inggris, di Australia, Selandia Baru, di Hindia Barat, ya boleh dikatakan, dan di Afrika Selatan. Nah, ini bagaimana cara menghindarinya? Sebelumnya pertandingan antara Pakistan dengan India dihadiri hampir 100.000 orang. Iya, iya. Ada yang datang bahkan dari Tokyo sana, datang untuk bisa menyaksikan langsung di tempat. Hmm. Padahal ini bisa dilihat atau disaksikan lewat televisi. Nah, ini membuat orang mulai lengah, Iya, iya. mulai Iya. seakan-akan masa bodoh, atau mengatakan, saya tidak bisa kena. Padahal siapa saja bisa terkena oleh COVID-19 ini. Yang disoroti juga ini oleh Republika kan melihat ketika ada dana pandemi di sini, ada pandemic fund gitu ya, yang menjadi agenda utama di G20 ini ketika diinisiasi oleh Italia di tahun lalu. Sekarang ini Indonesia istilahnya itu menjadi apa ya, ketuanya, komandonya gitu, dan ada kritikan juga dari pengamat masyarakat melihat bahwa mengenai pandemic fund ini bagaimana Indonesia ini transparansinya gitu, karena kan melibatkan banyak negara-negara untuk menanggulangi pandemi yang mungkin akan datang lagi. Bang Nuim melihat bagaimana sebenarnya dengan catatan ketika pandemi di 2 tahun lalu kan kita punya kasus besar nih korupsi gara-gara dana bansos. Ini yang masalahnya yang disebutkan tadi, Angga menyebutkan transparansi. Jadi harapan bagaimana bisakah kita dipercaya, ini mengembalikan kepercayaan, karena berita tentang ya boleh dikatakan penilapan ya, atau pencurian uang negara atau dan sebagainya, itu tidak hanya terbatas di Indonesia, tapi juga dibaca oleh orang-orang di luar negeri, karena mereka mengetahui bahwa ada kecenderungan oleh sementara kalangan di Indonesia ini, kalau ada kesempatan kenapa tidak dimanfaatkan. Jadi barangkali tindakan yang lebih tegas ya, meskipun dengan terjadinya perubahan dalam undang-undang KPK dikatakan berkuranglah kekuatan KPK atau kemampuan KPK, tapi dalam hal ini perlulah dijamin supaya kita tidak sampai malu, karena ini satu kehormatan yang cukup besar. Menjadi ketua dan penyelenggara, jadi presiden dari G20 ini satu kehormatan yang sangat luar biasa. Sebentar lagi kita juga menjadi ketua bergilir ASEAN dan lain sebagainya. Jadi diharapkanlah mereka yang nanti ditugaskan untuk ikut menangani apa yang disebutkan sebagai dana pandemi ini. Padahal pandemi ini sebelumnya dikatakan sudah mendekati epidemi. Sudah akan berkurang, bukan lagi pandemi. Epidemi kita begitu bahagia, begitu optimis, tapi apa mau dibuat? Ya ini seakan-akan manusia berencana, tapi nampaknya COVID-19 yang melaksanakan. Jadi kita perlu memberikan contoh bahwa kita bisa dipercaya sebagai negara yang betul-betul transparansi dan punya integritas. Kita punya kejujuran, sehingga kita betul-betul bisa dipercaya oleh orang lain. Ini sangat penting. Kalau orang lain kehilangan kepercayaan, kita melihat apa yang terjadi di Tiongkok. Betul. Kenapa misalnya Xi Jinping bisa sampai 3 periode, padahal ketentuan atau tradisi yang ada di Tiongkok itu hanya 2 periode, tapi dia bisa 3 periode. Antara lain karena memang ketegasannya dalam menghadapi korupsi. Begitu ribuan orang boleh dikatakan. Ribuan orang itu yang ditangani oleh Xi Jinping. Ya banyak diantaranya memang orang-orang yang dianggap bisa membahayakan dirinya. Tetapi karena ketegasannya dalam menghadapi korupsi, maka dia dianggap ya bolehlah 3 periode. Seakan-akan rakyat di Tiongkok tidak mempedulikan karena dia berhasil
melakukan, tidak 100% berhasil, tapi kelihatan ketegasannya dalam menghadapi korupsi. Kita kadang-kadang menganggap itu sudah merupakan bagian hidup kita. Barangkali Angga karena usia masih muda, tidak pernah mengikuti dahulu di zaman Koran Indonesia Raya yang dipimpin oleh almarhum Mohtar Lubis. Itu terjadi semacam polemik ya pada tingkat nasional. Yang ada yang mengatakan bahwa apa boleh buat korupsi sudah merupakan budaya di Indonesia. Lalu Mohtar Lubis mengatakan kalau memang sudah jadi budaya, ya diajarkanlah di sekolah-sekolah katanya bagaimana cara untuk korupsi. Nah, ini sudah dari sejak kapan-kapan. Waktu itu Hatta, almarhum Dr. Andes Muhammad Hatta, yang wakil presiden pertama Republik Indonesia yang mengatakan, dia barangkali saking sudah kalapnya begitu, mengatakan nampaknya korupsi ini sudah membudaya di Indonesia. Dr. Lubis dengan sindirannya yang mengatakan, ya kalau budaya diajarkanlah di sekolah-sekolah. Coba anggap, perhatikan, ada satu lagu yang populer sekali di Indonesia, yang setiap tahun itu pada waktu Lebaran diputar. Minal Aidin wal Faidin lagunya. Itu bagus sekali, itu kata-katanya lucu dan lain sebagainya. Jangan minum brandy, jangan ini. Tapi kemudian pada akhirnya dikatakan, dan korupsi jangan lakukan lagi. Ini lagu diciptakan tahun 50-an. Sebelum tahun 55 kalau saya tidak salah. Tapi di situ sudah ada peringatan. Dan korupsi jangan lakukan lagi. Jadi ini sudah betul-betul mendarah daging. Ini bukan membudaya lagi. Ini sudah mendarah daging. Nah, kita mesti bisa menghilangkan citra ini dari mata orang luar lah. Di dalam negeri sudah lah, apa boleh buat. Sekarang saja misalnya mulai orang bertanya, segala sesuatu itu orang bertanya. Orang bertanya, kenapa kereta api cepat Jakarta-Bandung kok sampai 8 miliar? Kenapa sampai 8 miliar dolar? Itu kan kebanyakan, karena jaraknya 150 kilometer. Sejak awal memang dianggap itu sudah tidak praktis. Praktikalitasnya sudah tidak ada. Jadi Menteri Perhubungan waktu itu Jonan juga tidak mau hadir dalam peresmiannya. Jaraknya 150 kilometer. Tidak praktis untuk kereta api berkecepatan 300 kilometer sejam. Nah, orang membandingkan kereta api yang boleh dikatakan mirip kalaupun tidak sama antara ibu kota Iran Teheran ke Isfahan dengan jarak 450 km, biayanya dalam tanda kutip cuma kira-kira 2,5 miliar euro. Lebih kecil ya daripada sangat kecil. Kenapa bisa terjadi? Kemudian saya ingat waktu saya kebetulan berada di Tokyo, saya mengikutilah diskusi ahli-ahli keuangan, termasuk seorang profesor keuangan kalau tidak salah dari salah sebuah universitas di Jepang yang bertanya, kenapa Indonesia yang oleh Jepang ditawarkan pinjaman dengan bunga 0,1%, tidak mau menerima, tapi meminjam dari Cina, dari Tiongkok dengan bunga 2%. Nah ini di luar negeri, mereka tidak mau bikin tuduhan apa-apa ya. Mereka hanya bertanya aja. Kenapa Indonesia banyak orang-orang pintarnya, banyak lulusan yang diwisuda dari universitas-universitas di luar negeri. Kenapa itu tidak dijelaskan? Kenapa pinjaman yang ditawarkan oleh Jepang dengan bunga 0,1% ditolak, tapi yang diterima pinjaman dengan bunga 2%. Nah, ini hal-hal yang di luar negeri kan mereka sudah mulai juga bicara. Kok begini? Nanti barangkali mereka juga bilang, nah, kok biaya pembangunan kereta api cepat Isfahan Teheran atau Teheran Isfahan kok cuma dalam tanda kutip sekitar 2,5 atau 2,6 miliar euro, sedangkan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang cuma sepertiga jaraknya kok bisa sampai 8 miliar dolar. Ini masalah jelas. Baik, Bang Noim, kita masih ke persoalan mengenai G20 ya, yang besok di tanggal 15 akan dimulai. Namun sebelumnya kita akan mereview sedikit mengenai KTT ASEAN, Bang Noim. Indonesia sebagai negara besar dan kuat gitu ya, penduduknya terbanyak di dunia, nomor keempat.
di ASEAN ini kan sudah dianggap abang gitu ya, sudah dianggap abang. Lalu peran ini sebenarnya Indonesia ini terhadap ASEAN sampai sejauh ini nih bagaimana nih dalam hal pertama mungkin menghadapi Myanmar, terus kedua menghadapi rongrongan negara-negara kuat terhadap negara-negara ASEAN. Inilah, kalau disebut rongrongan itu kita juga bertanya ya, siapa yang bersalah. Tapi kalau Myanmar sudah sejak dari awal, seharusnya ini bukan hanya dari zaman Jokowi, tapi barangkali dari zaman SBY pun kita mestinya sudah berani untuk menyuarakan keberpihakan kita kepada hak asasi manusia. Yeah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kaum Rohingya. Ketika Rohingya itu diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, kita masih tetap berpegang pada dalil bahwa ASEAN ini tidak mencampuri urusan negara anggota lainnya. Nah, padahal hak asasi manusia itu merupakan suatu hal yang universal. Dan kita juga mengatakan kita punya filsafah Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai negara terbesar di ASEAN, kalau saja waktu itu tidak tahu saya kalau melalui pintu belakang kita melakukan pendekatan terhadap Myanmar, ya, melalui pintu belakang saya tidak tahu. Tapi secara terang-terangan memang tidak terlihat pada waktu itu. Yeah. Nah, padahal waktu itu, ini menarik sekali. Banyak yang waktu itu bertanya, ketika ada yang menyampaikan masalah Rohingya ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Aung San Suu Kyi sambil tersenyum memberikan pembelaan terhadap rezim di Myanmar. Nah, sekarang apa jadinya? Seakan-akan kualat. Ya, dia sekarang masuk penjara. Padahal dia begitu berapi-api membela karena dia menyadari bahwa citranya luar biasa di mata internasional karena dia begitu bertahan terus. Padahal dia kan suaminya orang Inggris. Dia bisa keluar dari Myanmar, dia bisa pergi ke Inggris. Kenapa dia bertahan di Myanmar atau di Burma untuk membela rakyatnya dan lain sebagainya? Nah, tahu akhirnya dia membela yang salah. Dia membela kezaliman dan dia sekarang berada di dalam penjara. Nah, kita sebagai negara besar dan kita sebagai terbesar di ASEAN, kita harus mampu untuk memberikan semacam suri tauladan. Mungkin tidak secara terang-terang, secara terbuka, tapi mestilah di belakang layar melakukan pendekatan-pendekatan. Yeah. Bahwa biar bagaimanapun hak asasi manusia itu sifatnya tetap universal. Tidak bisa dikatakan, oh itu urusan dalam negeri. Betul. Tapi barangkali ada yang mengatakan, ya mungkin kita takut nanti kita jadi dicecar orang lain. Bagaimana dengan hak asasi manusia di negeri kamu sendiri misalnya? Bagaimana kasus misalnya kilometer 50 dan sebagainya. Nah, jadi inilah susahnya. Kita tak bisa barangkali ya takut menepuk air di dulang seperti ke muka sendiri. Ini jadi masalah. Tapi rongrongan dari luar itu tidak ada. Yang terjadi sekarang ini saya pikir adalah masing-masing pihak mencoba untuk merebut apakah bisa membawa ASEAN ke dalam lingkar pengaruhnya. Di satu sisi kita lihat Barat, terutama Amerika Serikat, kemudian Australia, yang melihat keadaan di Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Di lain pihak kita lihat Tiongkok yang punya semacam dendam kesumat terhadap Taiwan dan lain sebagainya. Jadi dua kekuatan ini mencoba. Sementara itu kita lihat pula apa yang terjadi di Korea Utara sekarang ini. Sehingga orang mengatakan apakah mungkin bisa terjadi perang nuklir ini kalau Korea Utara terus-terusan melepaskan atau mencoba menguji coba peluru-peluru kendalinya, di antaranya mungkin nanti yang akan diuji coba adalah peluru kendali antar benua yang bisa membawa ulu ledak nuklir dan lain sebagainya. Jadi ASEAN ini mungkin kalau Indonesia bisa mempengaruhi keluar tetap menerapkan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Jadi tidak berpihak ke kiri atau berpihak ke kanan. Kita tahu selama ini Myanmar itu selalu dekat dengan Tiongkok. Dia sangat dekat dengan Tiongkok dan Tiongkok juga sangat dekat dengan Myanmar. Bahkan ada yang mengatakan keberanian Myanmar melakukan apa yang dilakukannya. Karena misalnya membatalkan misalnya hasil pemilihan umum dan lain sebagainya, itu tentunya dengan barangkali ada anggukan, ada main mata dari Tiongkok. Mungkin saja. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 yang mukaddimahnya sesungguhnya kemerdekaan itu hak semua dan sebagainya dan kemudian dengan Pancasila yang
diagung-agungkan kemana-mana karena adanya kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Kita harus bisa mempraktekkan itu. Jadi bukan hanya dalam bentuk kata-kata dan lain sebagainya, tetapi dalam tindakan. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab, Angga, ini menariknya begini. Dalam bukunya mengenai Muhammad SAW, mantan biarawati Inggris, yaitu Karen Armstrong, di halaman pertama dalam buku riwayat hidup tentang Rasulullah yang ditulisnya, mengatakan Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Jadi rupanya sudah sejak di zaman Rasul sudah ada itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Misi dan itu kemudian apakah itu dicontoh oleh Pancasila ataukah barangkali Karen Armstrong membaca Pancasila lalu menafsirkannya sebagai itu adalah ajaran Islam yang penting. Dia mengatakan bahwa Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Dengan humanis gitu ya Bang Noim ya. Nah Bang Noim, yang menariknya ini dari kita review KTT ASEAN yang lalu, Presiden Amerika Joe Biden dalam tweetnya beberapa jam yang lalu, bahkan 5 jam yang lalu, dia nge-tweet gitu ya, ketemu sama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dia mendiskusikan mengenai penguatan aliansi Amerika, Australia, bahkan di sini ada United Kingdom untuk menangani mengenai keamanan di wilayah ASEAN, lalu juga mengenai krisis iklim. Yang menariknya adalah ada yang memberikan komentar di situ. Indonesia jangan mau dong dibawa ikut larut dalam persaingan antara Amerika, Cina misalnya, karena ada lahan-lahan yang memang ada persengketaan di situ. Bagaimana sikap sebenarnya di sini Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi ketika KTT kemarin, ini juga kan akan dilihat nanti nih ketika G20. Karena bagaimanapun gengsinya nih Indonesia ini seperti jor-joran banget nih G20 ini. Bagaimana Bang Noim melihat itu? Kita kan seperti dikatakan tadi, belum berubah bahwa dalil atau filosofi dalam politik luar negeri kita bebas dan aktif. Nah, bisa barangkali diingatkan juga ya oleh Jokowi. Barangkali saudara-saudara ingat ketika terjadi ketegangan bahkan sempat tembak-menembak antara India dengan Tiongkok di tahun 1962 kalau saya tidak salah, saya nggak tahu. Ya tahun itulah tahun 60-an atau awal 60-an. Kita menjadi juru damai. Waktu itu Menteri Luar Negeri kita Dr. Subandrio itu sibuk untuk mendamaikan antara India dengan Tiongkok sehingga tidak jadi pecah perang antara keduanya, walaupun sampai sekarang ini masih ada ketegangan di perbatasan. Jadi barangkali dijadikan contoh, itulah wujud atau itulah merupakan pengejawentahan atau merupakan citra atau realisasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi tidak mau ke sana. Tapi barangkali Indonesia mengatakan, untuk apa bersih tegang? Lihat apa yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Apa yang terjadi sekarang ini? Berapa banyak yang sudah? Ada satu perkiraan yang mengatakan mungkin sudah 100.000 orang yang tewas. Tentara dan lain sebagainya. Bagaimana kerusakan, keporak-porandaan, kecentang perena. Apakah ini akan terulang di Asia, terutama antara Tiongkok dengan Taiwan yang sebagainya? Apakah tidak bisa dilakukan hal-hal yang lebih moderat, bukan lebih radikal? Ini barangkali Indonesia bisa mengingatkan kembali bahwa kami dengan politik bebas aktif yang tidak pernah berubah dalam politik luar negeri kami, pernah kami memainkan peranan sebagai juru damai. Dr. Subandrio pergi ke India, ke Tiongkok untuk mendamaikan antara India dan Tiongkok. Tak tahu saya apakah masih ada yang ingat, apakah ini ada dalam catatan sejarah atau tidak. Saya tidak, tapi yang saya ketahui dan saya ingat pernah gitu ya. Mungkin pada usia yang menjelang sebentar lagi ini, barangkali 3 minggu lagi 84 tahun, mungkin agak pikun sedikit, tapi insya Allah tidak. Saya ingat Dr. Subandrio, karena begini Angga, ketika saya berada di
bekerja di Inggris itu, Ya. saya jumpa anggota-anggota parlemen Inggris yang sangat pro kepada Indonesia. Dan mereka ini diantaranya mengenal Dr. Subandrio, yang Ya. mereka mengatakan itu orang hebat. Ini tahun 64 ya saya di sana. Saya bilang hebatnya di mana? Wah, katanya coba. Dia selama di Inggris, waktu dia menjadi perwakilan Indonesia di Inggris itu, dia tidur tidak di satu tempat tidur dengan istrinya. Dia tidur di lantai, di tilam. Ditanya kenapa? Wah, saya katanya baca buku Shakespeare sampai jam 4 pagi gitu. Lah, Anda kan diplomat, Iya. kok baca buku sastra? Ya mana tahu katanya, nanti orang Inggris tiba-tiba mau bicara mengenai Shakespeare, saya mesti bisa bicara tentang pejangga Inggris Shakespeare. Iya. Nah, ini orang yang punya wawasan seperti ini. Itulah yang ditugas oleh Soekarno pada waktu itu untuk mencoba mendamaikan, paling tidak mendinginkan ketegangan yang sempat timbul antara Tiongkok dengan India. Ini yang tidak disebut-sebut sekarang ini, bahwa kita pernah memainkan peranan itu dan kita bisa terus memainkan peranan itu. Tapi kita mesti punya kemampuan diplomasi yang cukup tinggi, dan kita benahi juga keadaan kita di dalam negeri sehingga orang bisa mengatakan, jangan sibuk ngurus luar negeri, lihat kamu punya Polri sendiri, Nah itu. Satgasus, kemudian konsorsium, ya itu Iya. kita mesti urus lah. Jadi nggak bisa kita dengan tangan yang banyak corengan, kita punya tangan yang bersih untuk bisa maju ke depan. Jadi penting sekali untuk semua pihak menghayati ini kalau kita ingin memainkan peranan sebagai orang, ya katakanlah juru damai dalam hal ini. Itu satu barangkali satu title ya, satu kedudukan, satu jabatan yang sangat-sangat penting yang pernah kita mainkan di dalam tahun, kalau saya tidak salah, 62. Pengamat juga banyak yang melihat, Bang Nuim, G20 sebagai forum ekonomi ini dalam sejarahnya ya bukanlah tempat untuk menyelesaikan konflik dua negara gitu ya. Makanya Indonesia memang diingatkan lagi gitu, mana hal-hal yang lebih urgen dari G20 nantinya. Lalu juga kaitannya dengan permasalahan dalam negeri sendiri, karena sepertinya Indonesia juga di ajang G20 ini masih digunakan ajang untuk merayu investor ya, yang sampai saat ini kayaknya pemerintah masih pusing ini investor nggak datang-datangnya dibandingkan dengan negara ASEAN lain. 3 yang paling utama, Filipina, Malaysia, dan Vietnam malah lebih maju gitu ya dari review KTT kemarin. Bang Nuim, jangan lupa dengan permasalahan dalam negeri. Walaupun di luar negeri Indonesia dipandang sebagai sahabat, bestie ya, apalagi negara-negara Afrika banyak melihat hal itu. Mengembalikan marwah itu bagaimana, Bang Nuim, di dua ajang ini menjadi kesempatan sebenarnya untuk Indonesia, untuk pemimpin negeri ini. Ya, nggak bisa kita di luar negeri, kita tidak bisa punya pengaruh ya. Yang disegani kalau di dalam negeri keadaan kita dianggap orang ya masih terjadi seperti pernah dikatakan oleh Romo Syafi'i dalam doanya waktu itu di DPR, bahwa keadilan masih tetap tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Itu adalah persepsi, mau dikatakan persepsi, mau dikatakan anggapan, pandangan dan lain sebagainya. Itu ada satu kenyataan. Ya, hal-hal kecil misalnya orang langsung membandingkan orang di Indonesia. Kenapa istrinya Sambo tidak ditahan? Oh, karena dia punya anak. Nah, itu di Aceh ada perempuan baru melahirkan kembar 3, 5 hari kemudian ditangkap dan dibawa ke penjara. Nah, ini tidak bisa. Keadilan itu harus kita buktikan kepada orang di luar bahwa kita memang benar-benar melaksanakan keadilan, biarpun karenanya langit sampai runtuh. Kalau kita belum bisa meyakinkan orang luar bahwa kita mampu, seperti apa yang dikatakan Al-Quran, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, ketika menghukum antara manusia kita menghukum dengan adil, maka susah juga kita. Nanti takutnya kita orang bilang, aduh, urus dulu dong diri sendiri sebelum urus orang lain. Ini yang penting. Jadi sebaiknya kesempatan ajang G20 ini ke dalam juga Presiden dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, terutama dia yang berkuasa. Tidak ada kementerian kepolisian seperti di negara-negara bagian di Australia ini ada kementerian kepolisian. Dia berlangsung, ya, Polri itu berada di bawah dia, bisa betul-betul membersihkan itu. Jangan sampai setiap saat ada lagi
baru kita bisa bicara keluar. Iya, Lihat kita. iya. Jadi kita ini tidak peduli siapapun. Tidak peduli. Karena kita menarik dalam persoalan misalnya balap mobil ya, itu di Jakarta itu Iya. laporan awalnya mengatakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia tidak ada yang kebal terhadap hukum dan lain sebagainya. Oke, itu bagus. Tetapi hendaknya ini juga diberlakukan untuk semua orang lah. Iya. Termasuk untuk Harun Masiku Betul. misalnya, kalau memang dia masih ada di Indonesia. Masih di mana berkeliaran. lah kira-kira. Jadi Iya, ini iya. penting kita ke depan kita mesti bersih. Kalau tidak nanti orang bilang bagaimana sapu yang kotor mau membersihkan lantai yang Nah, kotor. Tidak itu. mungkin. Iya, iya, iya. Baik. Sebagai penutup, Bang Nuim, saya tadi sebenarnya pengen komen di awal gitu ya, ketika Bang Nuim cerita kejuaraan kriket di Australia. Ini kan pekan depan nih kita mau masuk Piala Dunia gitu ya. Piala Dunia ini mulai kick off nih pekan depan di Qatar. Namun di Indonesia ini isunya atau gemah meriahnya itu kurang dibandingkan Piala Dunia sebelumnya, karena memang ini pertama kali Piala Dunia dilaksanakan di musim dingin di negara Arab. Australia grup D nih Bang Nuim, kalau Indonesia nggak masuk gitu ya. Mungkin Bang Nuim melihat fenomena COVID mau datang lagi, tapi Piala Dunia mau digelar gitu ya. Sebagai penutup Bang Nuim. Ya, ini masalahnya tidak bisa dibatalkan. Wah, Qatar sudah berapa? Puluh miliar dolar, Iya. ratusan miliar dolar dihabiskan. Tidak mungkin bisa dibatalkan ya. Ya bisa saja terjadi sesuatu. Dan ini akan berlangsung. Orang akan melupakan segala kritikan terhadap hak asasi manusia yang kurang diperhatikan di Qatar. Kemudian terhadap perlakuan terhadap LGBT dan lain sebagainya. Karena orang memang gila sepak bola. Iya. Si kulit bundar ini memang punya sihir yang sangat luar biasa. Saya pikir ini akan menarik karena orang akan melihat pertandingan yang diselenggarakan dalam stadion yang suhu udaranya diatur, Iya. bukan diserahkan kepada alam. Iya, iya. Karena kalau dibiarkan alam itu panasnya nauzubillah min zalik. Iya. Biarpun bulan November sudah mendekati musim dingin ya di Qatar. Jadi biar bagaimanapun Qatar itu katanya penduduknya 3 juta. Tapi 80%, mungkin 85%, 86% orang tenaga kerja asing. Tenaga asing. Jadi penduduknya sendiri sangat terbatas. Iya. Dan ini negara yang betul-betul negara sejahtera untuk rakyatnya ya. Luar biasa. Mereka menyediakan kesejahteraan. Jadi segala hasil bumi yang mereka peroleh itu betul-betul disalurkan kepada rakyatnya. Itu luar biasa. Kalau kita baca tentang Qatar itu kita hampir tidak masuk di akal ya, bagaimana suatu pemerintah ya karena pemerintahnya kecil, rakyatnya kecil. Iya, iya. Jadi saya pikir ini akan tetap meriah juga, tetap seperti yang diselenggarakan di Afrika Selatan, apalagi yang diselenggarakan di negara-negara Amerika Latin, yang diselenggarakan di Eropa, diselenggarakan tentunya Angga masih ingat kan waktu itu di Jepang dan Korea Selatan. Waktu 2002. itu juga waktu itu juga ada kehebohan, ada isu ya. kontroversi. Karena apa? Korea Selatan dituduh suka makan daging anjing. Banyak orang mengatakan, wah itu kekejaman yang sangat luar biasa. Padahal kalau makan manusia nggak apa-apa, tapi makan anjing. Jadi ada seruan agar diboykot. Saya kebetulan setelah itu Asian Games saya ditugaskan ke Korea Selatan, dan banyak orang-orang waktu itu yang ke McDonald ingin makan hotdog, yang namanya hotdog itu, mereka bilang, ini mungkin pasti, padahal hotdog itu hanya istilah. Itu biasanya kalau di Amerika dari daging sapi, dibikin sosis macam daging sapi. Wah ini barangkali betul-betul di daging anjing ini ya. Tapi toh berlangsung kan. Ibaratnya kafilah berlalu, anjing menggonggong, kafilah berlalu terus juga. Jadi sama dengan Qatar ini, nanti orang juga lebih tertarik kepada bagaimana pertandingan berlangsung. Itu suatu kenikmatan tersendiri. Orang jadi nanti mungkin ya suasana COVID mungkin masih ada sedikit gitu ya. Namun gemah riahnya ini akan mewarnai dunia lagi. Bang Nuim, terima kasih Bang Nuim ya atas dialognya di pagi hari ini. Semoga selalu sehat. Bang Nuim, kita jumpa lagi insya Allah Senin pekan depan. Assalamualaikum. Insya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.